Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali bersama di kelas 8 dengan pembelajaran matematika bersama Pak Harta. Baik, untuk kesempatan hari ini kita masih melanjutkan materi tentang fungsi, yaitu terkait dengan rumus fungsi. Baik, kita pelajari bersama-sama. Oke, silakan dicermati, difahami secara baik tayangan video Pak Harta ini ya. Baik, kita mulai. Bahwa kemarin sudah kita pelajari tentang fungsi, pengertian fungsi sudah tahu. Kemudian ada korespondensi satu-satu. Sudah saya beri tugas. Oke, sudah membuat diagram panahnya. Itu namanya relasi fungsi. Kita lanjutkan. Baik, kita lihat di sini bahwa ada, perhatikan di sini ada dua diagram panah. Ini yang pertama kita diberikan simbol, misalnya ini A, tuh, ini A, himpunan A, himpunan B itu, boleh di sini C, sini D gitu ya. A memiliki anggota 013, B memiliki anggota 039. Nah, di dalam suatu fungsi itu ada beberapa istilah yang perlu kamu pahami, istilah pada fungsi. Himpunan yang pertama, A, ini disebut dengan himpunan daerah asal atau domain. Nah, ada istilah domain. Ini adalah himpunan daerah asal. Himpunan daerah asal fungsi. Kemudian di sini adalah himpunan A. Contohnya di sini dalam hal ini himpunan A dan himpunan C. Ini himpunan C, himpunan A itu namanya himpunan daerah asal yang disebut dengan domain. Awas. Domain. Kemudian ada istilah kodomain. Kodomain. Ini artinya adalah himpunan daerah kawan. Nah, beda ya. Kalau tadi daerah asal, himpunan daerah kawan. Dalam hal ini himpunan yang belakang, himpunan B. Himpunan B terus dengan kodomain. Himpunan B kodomain, himpunan D juga kodomain. Yang belakang di sini daerah kawan namanya. Kawan itu kodomain. Kemudian ada istilah ring. Rangka. Ini adalah himpunan hasil. Himpunan daerah hasil atau himpunan hasil fungsi. Himpunan daerah hasil. Nah ini, jadi semua anggota yang B, semua anggota himpunan daerah kawan yang memiliki pasangan dengan domain atau dengan daerah asal itu namanya ring. Jadi dalam ini 039. Himpunan anggota yang anggotanya 039 itu disebut dengan ring atau daerah hasil. Ini juga itu. Ini kan anggota-anggota himpunan D itu kan 579 punya pasangan. Nah, 579 suatu himpunan yang anggotanya 579 itu disebut ring atau daerah hasil. Dalam hal ini kodomain dan ring sama karena semua anggota kodomain semua kawan itu memiliki pasangan. Tapi kadangkala kan ada di daerah kodomain yang tidak memiliki pasangan. Itu jadi ada bedanya. Tapi dalam ini kalau ini nah, ternyata contohnya ini sama. Tuh sama dalam membuat contohnya. Sehingga daerah
kodomin dan ring di sini sama himpunan. Jadi kalau nuliskan ya ini harus dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup kalau nulis anggota-anggota. Begitu bisa dipahami ya istilah-istilah dalam fungsi. Baik, langsung saja. Untuk contoh 1, 0 berpasangan dengan 0, 1 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 9. Nah ini ada aturannya toh. Tentunya ada yang mengatur, kok 0 berpasangan dengan 0, kok 1 dengan 3, kok 3 dengan 9. Ini bagaimana itu aturannya? Nah, 1 ke 3 berarti kan bisa dikatakan bahwa ini 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Oh benar, 1 kali 3 atau 3 kali 1. 3 kali 0, 0. Oh benar, 3 kali 0 benar. 3 kali 3, 9. Oh, kalau begitu ini ada rumus fungsinya, rumus yang menghubungkan dari domain ke kodomin ini. Apa rumusnya? Nah, kita tulis sebagai fungsi. Oh, rumus fungsi X untuk contoh 1 adalah 3X. 3 kali 0, 0 benar. 3 kali 1, 3. Oh benar, 3 kali 3 semua benar. Jadi kan yang angka-angka ini kita ubah menggunakan simbol X, sedangkan ini 3-nya ini adalah koefisiennya. Dari mana kok ketemu ya ini? Kamu harus berpikir 3 jadi 9, 1 dari 3, 0 sampai dengan 0 ini diapakan. Jadi dengan operasi hitung saja. Mudah-mudahan paham. Nek 3 tambah 6 juga 9, tapi kan di sini nek 1 tambah 6 tidak 7 ya. Di sini kalau 3, 0 tambah 6 mestinya 6, di sini kalau 0 berarti salah. Nah, gitu. Baik, yang kedua. Bagaimana rumus fungsinya? Ini disebut dengan rumus fungsi. Ini disebut dengan rumus fungsi. Yang kedua, lihat perhatikan. 2 menjadi 5, 3 menjadi 7, 4 berpasangan dengan 9. Nah, diapakan angka-angka ini? 2, 3, 4 ini sehingga yang 2 menjadi 5, 3 menjadi 7, 4 kok berpasangan dengan 9 ini diapakan angka-angka ini? 2 kali 2, 4. Salah. 2 tambah 3, 5. Oh benar. 3 tambah 3 mestinya 6. Bukan 7. 4 tambah 3 mestinya 7. Oh, 9. Berarti salah kan? Nih, 2 tambah 3 salah. Sebenarnya kalau X tambah 2 salah. X tambah 3 itu salah. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 benar. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 benar. 2 kali 4, 8 tambah 1. Oh benar. Gitu. Dari sini dapat kita nyatakan bahwa oh ini berarti 2x ditambah 1. Nah ini namanya rumus fungsi. Nah cara mencari yaitu tadi, hanya dengan cara seperti tadi, ini tadi. Tuh, coba kita cek 2 kali x, x-nya ganti 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Oh benar. 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7. Oh benar. 2 kali 4, 8, 8 tambah 1. Nah, ini disebut dengan rumus fungsi. Ini disebut dengan rumus fungsi. Itu bisa dipahami? Ini katanya dengan pola bilangan. Kemarin kan mencari pola, rumus pola dari suatu bilangan nggak bisa. Di sini dinyatakan dalam bentuk fungsi, diterapkan dalam fungsi untuk mencari pola ya. Ini sebenarnya pola saja. Baik, sudah bisa paham katanya dengan ini masalah ini. Ya ini bermacam-macam nanti contoh ini mah banyak sekali katanya dengan rumus fungsi ini. Bisa
2x dikurangi juga boleh, 3x kurangi 5x 10x, pokoknya harus cari hubungannya dari 2 menjadi dari bagian domain ke kodomain, dari domain ke daerah kawan, itu hubungannya apa itu. Baik, kita lanjut. Ini kaitannya dengan rumus fungsi. Nah, sekarang kita berikan bagaimana kalau diketahui suatu nilai fungsi. Contoh yang ini permasalahan yang ketiga. Ada suatu fungsi dirumuskan dengan 5x kurangi 3. Ini 5x dikurangi 3. Terus disuruh mencari nilai F0 itu berapa. Yang B disuruh mencari nilai F2 itu berapa. Yang ketiga disuruh mencari nilai F negatif 4 misalnya. Nah, carilah F0, F2, F negatif 4. Ini rumus fungsinya itu 5x dikurangi 3. Yang penting ini, perhatikan rumus fungsinya. Sehingga kalau disuruh mencari F0, x-nya ini 0, maka x-nya diganti 0. Jadi mencari F0 berapa? Ya kamu tulis di sini 5. Kan mestinya 5x itu 5 kali x. Kali 0 dikurangi 3. Terus dihitung 5 kali 0, 0. 0 kurangi 3, negatif 3. Oh, kalau begitu nilai fungsi 0 adalah negatif 3. Bayangan dari 0 atau sama dengan negatif 3, atau kawan dari 0 itu negatif 3. Jadi X ini kan namanya domain. Domainnya daerah asalnya 0, itu maka daerah hasilnya itu negatif 3. Baik, misalnya F2. Berapa untuk mencari berapakah nilai F2? Nilai fungsi jika X-nya 2. Nilai fungsi dari 2 itu berapa? Ya sama dengan ini. Jadi X-nya diganti dengan 2. Ini rumus fungsinya jangan lupa. Berarti ini 5 kali 2 dikurangi 3. 5 kali 2 10. 10 kurangi itu 7. Nah, ini. Artinya nilai fungsi 2 adalah 7. Dengan rumus fungsi fx sama dengan 5x kurangi 3. Atau kawannya 2 adalah 7. Boleh pasangannya 2 adalah 7. Boleh. Gitu. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana kalau nilai F negatif 4? Ya itu gampang aja. Berarti 5 dikalikan negatif 4, ini negatif 1 dikurangi 3. 5 dikalikan 5 kali negatif 4 negatif 20. Negatif 20 kurangi 3 berarti negatif 23. Nilai fungsi dari negatif 4 adalah negatif 23. Dengan fungsi rumus fungsi ini kan fungsi berubah-ubah ini tadi rumus fungsi ada yang 3x, ada yang 2x plus 1. Nah, begitu. Ini mencari nilai fungsi. Oke, bisa dimengerti? Baik, lanjut berikutnya. Berikutnya yang contoh yang 1, 2, 3, 4 ya, ini permasalahan yang keempat. Diketahui suatu fungsi di mana diketahui kalau ada F negatif 1 itu sama dengan negatif 4. Kalau ada suatu fungsi dari 2, nilai fungsi 2 itu sama dengan 5.
suatu pernyataan seperti ini. F-1 sama dengan negatif 4. Artinya bayangannya negatif 1 itu negatif 4. Bayangannya 2 adalah 5. Atau peta dari negatif 1 negatif 4. Peta dari 2 adalah 5. Atau pasangannya negatif 1 adalah negatif 4. Pasangannya 2 adalah 5. Terus disuruh cari rumus fungsinya. Cari rumus fungsi. Nah, waduh, rumus fungsinya apa ini? Ini perintahnya. Nah, untuk menjawab masalah ini kita misalkan dulu. Misalkan rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. Rumus fungsi misalkan Ax tambah B. Nah, jadi kita nanti mencari A dan B-nya itu. Mencari A dan B. Oke, kita lihat yang pertama. Itu kita punya F negatif 1 sama dengan negatif 4. Ini artinya bahwa apabila X-nya diganti negatif 1, maka hasilnya harus negatif 4. Nah, di sini. Jadi X-nya diganti negatif 1. A kali negatif 1. Berarti kan negatif 1A. Oke, bisa. A kali negatif 1. Itu kan A negatif 1. Dibalik A kali negatif 1 ya negatif 1 A ditambah B biasa B sama dengan ini dengan negatif 4. Bisa mengerti? Jika E nya diganti negatif 1, maka negatif 1 kali A itu negatif A, B nya tetap ditambah B sama dengan ini 4. Kemudian jika kita nilai fungsi dari 2 sama dengan 5, yang punya 2 atau 2 itu pasangannya 5, maka ini artinya X-nya dalam ini diganti angka 2. F2. Jadi seperti tadi mencari nilai fungsi tadi. Jadi A kali 2. A kali 2 kan 2A. Nah, tulis di sini. 2A ditambah B, B-nya tetap sama dengan berapa? Pasangannya 2 tadi 5. Dengan 5. Nah, di sini ada namanya persamaan. Ada dua persamaan. Nah, ini terus dikurangkan saja. Dikurangi. Negatif 1A dikurangi 2A. Ini kan negatif 3A. Oke. Terus B dikurangi B kan 0. Nah, sama dengan negatif 4 dikurangi 5 itu kan negatif 9. Nah, negatif 3 tambah 0 kan tetap negatif 3. Oke. Terus ini kan suatu persamaan ini ya kelas 7 sudah belajar masalah ini. Oh, kalau begitu ada pernyataan negatif 3A itu sama dengan negatif 9. Sehingga A sama dengan berapa? Negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Ingat begitu? Ya, kita paskan. Sebenarnya tanda per itu untuk sama dengannya di sini. Kemudian A-nya juga di situ. Ini A. Nah, ini. Jadi A-nya adalah negatif 9 per negatif 3. Berapa hasilnya? 3. Nah, ketika A-nya sudah ketemu 3, kalau ada 2A ditambah B sama dengan 5, maka untuk mencari B, 2A ini B itu ditambah B sama dengan 5. Di mana A-nya sudah ketemu 3. Jadi 2
kalikan 3 ditambah B sama dengan 5. 2 kali 3 berapa? 6 toh? 6 ditambah B sama dengan 5. Berarti B nya berapa? Ini kan persamaan linear. Di kelas 7 sudah kamu pelajari. Berarti B nya adalah ini pindah ke kelas kanan toh? 5 dikurangi 6. Nih tadi kalau dibagi ini karena ini koefisien. Ini kan min 3A, min 3 kali A. Jadi nanti menjadi pembagi. Kalau ini kan penjumlahan 6 ditambah B. Itu kan penjumlahan. Jadi kalau di ruas kanan jadi pengurangan. 5 kurangi 6 negatif 1. Ini nilai B-nya. Itu. Nah, kalau begitu berapa? Ini tadi fungsinya tadi adalah fx itu sama dengan ax ditambah b. Nah, karena sudah tahu nilai a, b, c-nya, a-nya tadi berapa? A-nya 3, jadi ini kamu ganti 3. Oh, ini 3x. B-nya negatif 1 ditambah negatif 1. Nah, atau kalau kita ubah menjadi bentuk lain, bentuk sederhana, ini plus min kan di minus kan 3e kurangi 1. Nah, inilah yang disebut dengan rumus fungsi yang ditanyakan. Nah, ini rumus fungsinya, itu ini rumus fungsi. Tuh, jadi rumus fungsinya adalah ini. Silahkan dicek benar apa enggak. Tadi negatif 1, fungsi negatif 1 kan inca negatif 1, negatif 4. Coba kalikan aja 3 kali negatif 1, negatif 3. Negatif 3 kurangi 1. Oh, benar sama dengan negatif 4 tadi, benar. Tadi tadi untuk di atas tadi rumus. Nah, ini soalnya. Negatif 1 itu berpasangan dengan negatif 4. Kalau 2, ini apakah benar kalau X-nya ganti 2 ketemunya 5? Coba. F2, 3 kali 2, 6. 6 kurangi 1, 5. Oh, benar. Kalau di F2, berarti ini rumus fungsi ini benar. Yakin benar. Gitu. Sudah kita cek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.